Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan semua yang kami renungkan dari firman-Mu, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara yang memiliki pertanyaan rohani, saudara seiman, yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara sekalian, kali ini kami ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah judul renungan, kuasa menjadi anak Tuhan. Kuasa menjadi anak Tuhan. Ini hal yang kelihatannya sederhana, tapi sangat penting saudara untuk dipahami. Setidaknya dalam waktu singkat kami ingin mengajak kita merenungkannya. Kita baca dulu Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Ini ucapan, ini pernyataan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi semua orang yang menerimanya, nyanya huruf besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara, sekarang kita mendapati ada istilah anak-anak Allah, atau anak-anak Tuhan, atau anak-anak Elohim, saudara ya. Nah, istilah anak itu sebetulnya dari sisi kerohanian seringkali diartikan sebagai yang berpihak, bahkan yang menghidupi, yang berpihak bahkan yang menghidupi, saudara ya. Jadi orang yang berpihak kepada sesuatu, kepada hal-hal tertentu yang dimana dia berpihak atau bahkan menghidupi. Nah, itu sering kemudian diistilahkan sebagai anak yang berpihak atau yang menghidupi. Nah, istilah berpihak atau menghidupi ini berarti yang ikut, ya. Jadi istilah rohani, makanya di bagian-bagian firman Tuhan itu disebutkan ada namanya anak-anak iblis. Nah, itu ya yang berpihak kepada iblis dan bahkan menghidupi, menghayati sebagai anak-anak iblis. Itu 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 gitu. Jadi
di sana dinyatakan ada yang disebut anak-anak iblis. Nah, kemudian ada yang disebut anak-anak dunia. Ya, kemudian di lain kesempatan disebut anak-anak terang. Ya, Lukas pasal 16 ayat 8. Nah, ini ada yang disebut anak-anak dunia dan anak-anak terang. Nah, jadi itu adalah menunjukkan yang berpihak dan bahkan menghidupi. Nah, itu disebut anak-anak. Nah, kita ini disebut anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi dengan jelas menyatakan bahwa kepada semua orang yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Yesus Kristus, ya, firman yang menjadi manusia itu. Lalu di ayat 12 itu dinyatakan kepada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Elohim atau anak-anak Allah, di situ dituliskan seperti itu, ya. Nah, ini bukan hanya berpihak dan menghidupi, tentu saja ya harus berpihak dan menghidupi. Jadi setiap orang yang percaya itu menunjukkan bukan hanya status secara duniawi. Karena begini, kalau status secara duniawi ada orang yang memiliki iman Kristiani, nah itu cirinya apa? Cirinya KTP-nya ditulis, keyakinannya Kristen, Kristiani gitu. Lalu beribadah cirinya. Nah, seperti itu. Tapi juga yang benar-benar menghidupi, saudara. Jadi kata percaya itu ada tingkatan-tingkatannya, saudara, ya. Percaya itu kalau saya yang mengartikan paling tidak ada beberapa tingkatan. Percaya yang hanya sekedar tahu, ya. Ada orang yang percaya KTP-nya Kristiani tapi hanya sekedar tahu Tuhan, gitu ada. Itu. Lalu ada yang tingkatan berikutnya yang percaya eksistensinya, kemudian percaya yang memahami, percaya yang mengenal, percaya yang mengikut. Nah, lalu percaya yang menjadi satu tubuh. Nah, itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi yang disebutkan di sini adalah percaya yang paling tidak sampai tingkat mengikut, saudara. Dan mengikut itu bukan hanya buah bibir, tapi sungguh-sungguh dihidupi. Dan bahkan kalau di pemahaman secara iman Kristiani, percaya yang sampai kepada menjadi satu tubuh. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang-orang percaya itu akan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kristus adalah kepalanya dan kita menjadi anggotanya. Nah, tapi di sini ini yang kita fokuskan sedang memahami istilah diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kalau untuk menjadi anak Tuhan itu bukan sekedar hanya berpihak, tetapi Tuhan memberi kuasa. Dan itu betul, saudara. Orang-orang yang benar-benar menghidupi menjadi anak-anak Tuhan diberi kuasa, ya, oleh seizin Tuhan atau oleh pengaturan Tuhan. Maka ada banyak dikisahkan mulai dari kitab suci sampai sekarang, ada banyak orang-orang percaya yang memiliki kuasa untuk memuliakan Tuhan, untuk mendoakan dan doanya dikabulkan. Nah, itu kan kuasa, ya, untuk menyatakan sesuatu dan sesuatu itu benar-benar diberikan oleh Tuhan atau terjadi. Itu namanya kuasa, saudara. Nah, kalau kita belum diberi kuasa itu, ini yang berarti kita harus masih banyak belajar dan masih banyak harus mendalami untuk menghidupinya. Nah, seperti itu, ya. Karena firman-Nya jelas, setiap orang yang percaya, yang benar-benar percaya sampai kepada tingkat mengikut atau bahasa aslinya itu pisteo seperti itu, maka diberi kuasa, saudara. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, saudara menyadari atau tidak? Ya.
Jadi ini renungan singkat saja. Kalau saudara atau kita belum menyadari, wah ini ya berarti belum menjadi anak-anak Tuhan. Karena begini, orang yang menjadi anak itu mesti sadar dong, ya, bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Nah kalau anak Tuhan tentu saja merasa bahwa dirinya yang namanya anak itu akan meneladani orang tuanya, meneladani ayahnya, gitu, meneladani ayah ibunya, minimal mirip, berpihak kepada dan mirip, dan bahkan menjadi seperti. Kebanyakan seperti itulah. Seorang anak itu sering dikatakan, waduh ini mirip banget sama ayahnya. Ya, bahkan seorang anak hamba Tuhan ketika berkhotbah, banyak orang yang berkata, khotbahnya mirip ayahnya ya. Seperti itu. Ya karena apa? Karena dia adalah anaknya. Nah pertanyaannya, kita menyadari atau enggak, merasa atau enggak bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, yang nanti pada akhirnya juga mendapat warisan dari Bapak kita, begitu, mendapat warisan dari orang tuanya. Anak kan mendapat warisan dari orang tuanya, bahkan kuasa seperti itu. Nah, jadi ini istilah sederhana, tapi mari kita memahami dan mendalaminya. Paling tidak kalau yang baru kali ini mendengar atau memulai untuk merenungkannya, mulailah merenungkan dan belajar menjadi anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu diberi kuasa. Serius saya berkata, kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena bukan hanya sebutan, tapi diberi kuasa, ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Jadi nilai yang dapat kita ketengahkan kali ini, pernyataan ini, kepada yang benar-benar percaya dan menghidupi Tuhan, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kepada yang benar-benar percaya dan menghidupi Tuhan dalam hidupnya tentu saja, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan berikan supaya kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Ya, saudara, terima kasih kepada yang setia mengikuti, terima kasih pada yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.